Selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini pada acara setiap hari Kamis, yaitu Muardi Asa Asih Asuh, anak sehat anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Pada kesempatan kali ini saya Sandi Nugraha selaku host akan mendatangkan narasumber di mana banyak sekali pertanyaan kepada teman-teman sejawat dokter anak atau mungkin kepada teman-teman sejawat dokter yang ada di poliklinik yang mungkin sering mendapati pasien anak konsultasi dari ibunya terkait bahwa ada keluhan pada kulit anak yang rata-rata sebagian besar langsung mengasumsikan sebagai alergi. Iya. Nah, di samping saya sudah hadir Dr. Eko Irawanto, spesialis kulit konsultan. Beliau ini di bidang alergi imunologi kulit. Ya, alergi imunologi. Iya, betul. Nah, Dokter Eko, banyak sekali Dokter Eko ini terkait di lapangan nih dok ya, terkait ruam atau mungkin kemerahan pada kulit anak. Ya. Apakah memang benar dok, ibu-ibu ini kan sudah terinfluence sama media sosial sedikit-sedikit langsung bilang apa alergi? Alergi, betul. Ya. Masyarakat awam saja yang menganggap itu alergi. Banyak dokter-dokter pun menganggap semuanya alergi, bahkan dokter anak pun ya. Jadi kadang-kadang kita juga dapat konsulan, maksudnya begitu pasien berobat ke dokter anak, terus kemudian ada yang belum sembuh datang ke kita, ini kata dokter anak dibilang alergi. Nah seperti itu kan juga sering. Tetapi ya kita harus maklum karena memang mereka bukan orang kulit. Nah, jadi tetap artinya pendapat masing-masing itu kan seperti yang mereka ketahui ya. Tapi tidak semua bercak ruam kemerahan itu adalah alergi, enggak. Jadi memang ada yang berupa alergi, tapi ada juga yang eksim atau mungkin penyakit kulit yang lain, misalnya iritasi. Nah gitu. Cuman kadang-kadang ada beberapa dokter itu menganggap eksim itu sama dengan alergi. Jadi meskipun itu berupa eksim, dokternya mengatakan itu alergi. Nah itu yang sering juga terjadi. Jadi misalnya ketika ada pasien dengan ruam merah, nah biasanya kita di pipi ya, bayi. Nah itu kan itu dermatis atopik eksim. Nah itu biasanya kalau kita tanya ibu itu kemarin dokter anak bilangnya apa misalnya, bilangnya alergi. Nah seolah-olah eksim itu identik dengan alergi. Nah ini yang kadang-kadang istilah-istilah yang sederhana ini kadang-kadang ketika kita mengomongkan ke pasien itu bisa jadi juga tidak betul. Banyak juga dokter umum yang seperti itu juga. Jadi begitu penyakit yang misalnya diobati lama sekali nggak sembuh, ada ruam-ruam merah nggak sembuh-sembuh, itu sudah divonis gitu aja alergi Bu. Karena memang bahasa itu bahasa yang lebih enak ngomong ke pasien. Tapi sebenarnya bukan alergi, tapi itu sebenarnya eksim atau penyakit yang lain. Jadi ada banyak mispersepsi antara istilah alergi dan istilah eksim itu sendiri. Baik dok, berarti sekilas dok dari yang sudah Dr. Eko sampaikan bahwa ternyata penyebab ruam itu mungkin kan terbagi menjadi infeksi atau non infeksi mungkin ya dok ya? Ya, bisa ya dok ya? Bisa, jadi membagi sederhananya seperti itu. Nah, kalau memang sebelumnya nih dok, Dr. Eko tadi juga sempat menyebutkan bahwa ada eksim, ada ruam. Nah, ada lagi mungkin miliaria gitu ya dok? Miliaria, ya. Apa bedanya dok? Miliaria kalau bahasa awamnya keringat buntet. Nah itu dok. Biang keringat. Nah itu kalau bahasa Indonesia aja. Itu kan kalau kita di lingkup Jawa kan keringat buntet biasanya. Beda sekali ya. Kalau keringat buntet memang berupa ruam kemerahan juga. Nah cuman kalau di penyakit kulit ini ada istilah predileksi, lokasi. Jadi begitu sama seperti kayak orang jualan properti itu kan nomor 1 lokasi, nomor 2 lokasi, nomor 3 lokasi. Jadi untuk mendiagnosis penyakit kulit memang predileksi atau lokasi itu sangat penting.
Nah, makanya begitu kita melihat lokasinya, kita bisa memperkirakan ini penyakitnya apa saja. Nah, biasanya kalau untuk yang beriang keringat atau keringat buntut, lokasinya di daerah yang tertutup biasanya, atau di daerah lipatan-lipatan. Jadi lipat leher, lipat ketiak, atau di daerah dada, perut, di punggung. Tapi yang paling sering kita lihat di daerah area punggung sama lipatan biasanya. Itu. Nah, karena satu lipatan itu kan tempat yang lembab. Yang keringat kan terjadi karena lembab, Terus daerah tertutup baju itu kan juga daerah yang lembab. Nah, itu tempat-tempat lokasi yang sering muncul untuk biang keringatnya. Jadi mudah sekali dibedakan kalau ada ruam-ruam merah di daerah-daerah yang tertutup, itu bisa jadi itu biang keringat. Biasanya sering terjadi pada bayi, Jadi kurang dari setahun itu kan sering terjadi, karena kadang-kadang di masyarakat itu ketika bayi berada di kamar, itu ada yang takut ngidupin AC, ada yang takut ngidupin kipas angin. Loh, kenapa takut, Ibu? Karena nanti paru-paru basah. Kalau paru-paru basah nanti diperes kan juga kering, ya. Biasanya kita gojaki seperti itu. Artinya kadang-kadang itu yang terjadi di lapangan. Loh, Ibu nggak usah takut khawatir, putri Ibu waktu lahir kan di rumah sakit di ruangan apa? Ada AC-nya? Iya. Ada paru-paru basahnya? Enggak. Nah, kan enggak apa-apa, Ibu. Nah, sehingga kadang-kadang kita memang harus menganalogkan keadaan pasien seperti yang pernah dirawat sebelumnya. Nah, itu biar mereka memahami, oh iya betul. Jadi kayaknya enggak apa-apa. Baik. Nah, Dokter Eko, pasti adalah orang tua itu kan datang karena melihat nih, Dok. Iya. Ya, Dok ya. Melihat dulu bahwa fisik anaknya ini ada kelainan atau ada keluhan. Iya. Kadang-kadang bentuk kemerahan ini kan, Dok, ada yang kalau kita lihat datar. Iya. Kemudian kadang-kadang ibu juga yang malu, Dok, kok beruntusan. Ya. Nah, sebenarnya dari kedua kedua yang dilihat dari orang tua nih, Dok. Iya. Kapan bisa menganalogikan, oh ini anak saya mungkin alergi atau mungkin infeksi? Iya, kalau infeksi jelas pada anak, biasa infeksi itu ada ruam merah, tapi bisa juga ada tidak. Nah, biasanya kalau ada infeksi identik dengan adanya nanah. Nah, itu yang jelas, Jadi kalau tiba-tiba ada kulit anak melepuh terus muncul nanahnya, nah itu kemungkinan infeksi. Atau awalnya bisul, terus kemudian di tengahnya ada muncul nanahnya, itu juga infeksi itu. Tapi kalau ruamnya misalnya meruntus, nah meruntus itu identik eksim sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada bercak merah terus ada meruntus-meruntus di situ, nah itu identik dengan eksim. Ya. Tapi kalau misalnya bercak merah bentol, itu cenderungnya biduran. Alergi. Nah, sebenarnya contoh alergi sederhana itu biduran. Biduran ya, Dok? Iya. Tapi kalau beruntus itu bisa jadi bukan alergi, tapi itu eksim. Itu. Kalau alergi yang di kulit sering kita jumpai adalah bentuknya berupa biduran. Ya. Atau urtikaria aja kalau bahasa medisnya aja, biduran itu. Atau bisa juga alergi itu kan bisa alergi yang bersifat penyebabnya karena makanan, bisa karena hirup, jadi lewat hidung, lewat makan, bisa juga lewat kulit kontak. Alergi misalnya contoh alergi jam tangan gitu. Oh, jam tangan ya, Dok? Ya, alergi misalnya semir rambut pada orang tua aja. Ya. Contohnya kalau pada anak memang jarang terjadi alergi yang kontak itu biasanya jarang. Tapi yang sering memang terjadi pada saat dewasa atau orang tua, atau alergi sandal jepit. Nah, misalnya seperti itu. Jadi contoh alergi seperti itu. Jadi alergi cenderung ada benda yang menyebabkan. Nah, kontak ya, Dok ya? Iya, kalau yang tadi alergi kulit, alergi apa itu? Alergi sandal, alergi jam tangan itu berkaitan dengan kontak. Tapi kalau alergi yang misalnya biduran,
Itu pasti biasa ada penyebabnya, walaupun mungkin tidak diketahui ya. Nah, misal habis makan udang terus muncul bentol-bentol, lah itu alergi. Atau habis bersih-bersih di di gudang, terus kemudian terhirup, terus kemudian bisa bersin. Nah, atau kalau kulit yang muncul merah-merah, bentol-bentolnya, nah merah-merahnya, nah itu juga alergi itu. Tapi kalau beruntus itu cenderung ke arah eksim itu. Jadi cara mudah membedakannya seperti itu. Baik. Kamera sepertinya, nah dok, tadi dokter bilang berarti kan merah-merah itu kita harapkan orang tua di rumah bisa langsung ya secara singkat membedakan ya dok ya? Iya. Oh, tadi dokter bilang kalau misalnya karena alergi atau karena tadi dokter biduran itu kan pulau-pulau itu lebih besar ya dok ya? Jadi sederhana seperti ini. Kalau ada ibu yang pernah tergigit nyamuk, itu pastikan di kulitnya kan bentol. Nah, kalau misalnya si anak juga bentuk kulitnya sama seperti digigit nyamuk, nah itu biduran tadi. Itu penyebabnya jelas ada. Misalnya alergi susu, atau alergi makan makanan tertentu yang misalnya udang, atau alergi debu. Nah itu jadi memang kadang-kadang kita menganalogkan deskripsi penyakit itu dengan kejadian yang mungkin pernah menimpa pasien. Itu akan mempermudah itu. Ya, baik Dokter Eko. Kita sapa dulu sobat Muardi Asa Asi Aso yang ada di Facebook, Dok. Ada dari Gemolong, ada dari Bumi Ayu, kemudian ada dari mana? Samarinda. Terima kasih Bu Salsabila. Nah, ada pertanyaan dari Instagram nih ya. Tadi kayaknya ada yang nanya deh. Scroll, belum? Coba ke atas. Nggak ada, belum ya? Oke, terima kasih Sobat Muardi Asa Asi Aso yang udah bergabung di Instagram maupun di Facebook RSUD Dr. Muardi. Nah, Dr. Eko, ya, tentunya tadi alergi itu bisa dilihat, ruamnya mungkin agak besar-besar ya dok ya. Kalau anak kecil, ini kan juga ibu-ibu nih sering datang, dok, kemerahannya apa karena susu? Ya, betul. Ya, itu sering. Ya. Merahannya selalu, ini apa kena ASI, dok? Nah, makanya kadang-kadang kayak gitu, dok, ini ada kok ruam-ruam di pipi anak saya curiga karena ASI saya. Kadang-kadang saya guceki, ibu kalau menyusui apakah air susunya muncrat-muncrat sampai ke pipi anaknya? Enggak pernah, dok. Nah, berarti itu bukan karena air susu. Nah, jadi kadang-kadang kita memang harus menganalogkan. Kadang-kadang pasien berharap ini betul karena susu yang mengenai pipinya, padahal pasien juga nggak pernah sampai keluar sampai kena pipi itu kan enggak itu. Nah itu biasanya eksim atopik kalau yang merah-merah di pipi. Jadi sebenarnya ketika bayi itu lebih enak, anak kecil itu lebih memudahkan ketika muncul merah-merahnya untuk penyakit tertentu. Biasanya merah bisa kalau kita urutkan ya dari atas. Iya dok. Ada merah-merah di kulit kepala. Nah itu bisa karena ada eksim. Eksim sporoid. Eksim sporoid itu kan sering muncul di daerah-daerah kulit kepala atau di alis. Bercak merahnya, ruang merahnya biasanya ada sisi-sisi kekuningan. Nah itu sering muncul di kulit kepala, terus kemudian di alis, terus kadang-kadang di belakang telinga, terus bisa juga di pipi atau di daerah seperti ketiak atau daerah lipat paha bisa, di mana daerah-daerah di mana banyak kelenjar sebasianya itu. Terus bisa juga turun, nah turun di pipi. Nah itu sering kalau pipi kanan kiri terkena itu biasanya eksim atopik. Bisa juga eksim sporoid, cuman biasanya bedanya kalau eksim atopik itu di sekitar hidungnya biasanya bersih, membedakannya biasanya. Di sekitar hidungnya bersih, di sekitar mulutnya itu biasanya tidak kena.
Tapi kalau untuk eksim seboroid itu biasanya kena di lipatan-lipatan hidung kan juga dia lokasi-lokasi banyak kelenjar sebasnya sehingga untuk memudahkan seperti itu. Terus bisa juga membedakan dengan pola tidur. Jadi kalau anak rewel tidak mudah tidur itu biasanya eksim atopik karena keluhan utamanya gatal. Terus Tidak kalau nyaman, untuk ya, yang Dok, ya? kalau untuk yang eksim seboroid biasanya keluhannya nggak gatal sehingga ya biasa-biasa tidurnya. Itu terus ketika sudah agak besar biasanya anak bayi itu kan sudah mulai muncul reaksi untuk mencoba mencubit menggaruk. Ya. Nah biasanya kalau ada pola mulai memegang darah-darah non gatal itu biasanya cenderung ke arah eksim karena dia merasakan gatal. Sering nangis karena dia juga gatal nggak bisa ngomong kan. Nah itu. Terus bisa juga merah-merah berikutnya sering terjadi di daerah tertutup tadi atau di leher. Itu bisa karena apa itu biduran, keringat buntet. Kadang-kadang bisa juga ruam merah karena jamur. Itu terutama kalau jamur biasanya terutama di daerah lipatan, kalau di leher atau di ketiak atau di apa itu di daerah popok ya, Dok? Nah, betul, di lipat paha. Beda. Jadi Beda lagi nih, Dok? Ya, jadi harus membedakan ya. Kalau di daerah popok itu berarti memang ruam popok. Ya, ini yang mungkin perlu jadi bahan praktis untuk membedakan ya. Jadi ketika bayi pakai popok sampai berjam-jam nggak diganti-ganti, nah itu nanti kemudian akan muncul ruam merah di daerah yang tertutup popok. Nah kalau ruam merah masih terbatas di daerah tertutup popok, itu ruam popok. Nah beda dengan jamur karena memang sering tumpang tindih. Iya, Dok. Nah kalau jamur itu di daerah yang di luar tertutup popoknya biasanya. Biasanya di daerah lipat paha. Nah itu cara mudah melihat ya. Nanti biasanya kalau jamur itu ada ruam merah terus ada titik-titik di sekitar merah-merahnya. Itu namanya lesi satelit. Ya. Nah bisa juga bercampur. Jadi ruam popok karena dia basah lembab terus bisa ditumbuhi jamur. Nah sehingga ketumpangan jamurnya. Tapi nanti bisa dikenali dengan adanya bintik-bintik yang muncul di sekitar ruam popoknya, atau dia sudah di ruam popok daerah popoknya kena merah-merahnya ruamnya, terus dia juga melebar mengenai lipat paha. Nah berarti itu bercampur, awalnya ruam popok terus kemudian ketumbangan penyakit jamurnya. Nah itu cara mudah membedakan apa itu ruam. Atau bisa juga gini, kadang-kadang apa itu hobinya ibu itu kan sering pokoknya kalau habis mandi ya tak kasih minyak. Ya, enggak sebadan, Dok. Ya, enggak afdol kalau apa itu anak bayi enggak dikasih minyak, kecuali yang dikasih bedak itu biasa hanya di habis itu kasih bedak muka. Nek rame jane dok ya dudu bayi. Makanya seringnya kan Celemongan ya, Dok. Iya, celemongan lah itu ciri khas apa itu ibu-ibu, enggak ada masalah karena masih bayi ya. Tetapi kadang-kadang kalau untuk kulit yang sensitif itu mudah terjadi iritasi. Minyak tadi nih, Dok. Iya. Jadi minyak telon lah. Ya, kayak putih telon ya. Ya. Itu kalau orang dengan yang kulit biasa aja biasanya enggak masalah. Cuman pada orang-orang yang cenderung kulitnya sensitif, dia bisa muncul ruam kemerahannya. Nah, itu biasanya iritasi terhadap apa itu minyak yang dioles tadi. Baik, Dok. Nah, kita beranjak dulu, Dok, ke Instagram. Ada pertanyaan dari Steve Wawan, Dok. Kadang-kadang anak saya 2 tahun muncul ruam-ruam di kulit. Kata dokter alergi susu sapi. Tapi sebelumnya selama 1 tahun minum susu formula tidak ada masalah. Benarkah ini karena alergi susu sapi, Dok? Nah, ini ruamnya memang harus dilihat dulu. Ya, makanya tadi ruamnya kan tidak mencantumkan lokasi. Jadi memang kalau untuk penyakit kulit itu apa itu ya kayak jualan properti tadi, lokasi. Jadi lokasi itu penting. Jadi begitu ruam merah di mana, nah itu kita bisa membayangkan. Tapi kalau ruam merah belum spesifik ada spesifik di mana kita susah. Terus ruam merah itu hanya bentol atau bruntus. Nah kalau bentol biasanya memang bisa biduran tadi, alergi tadi. Tapi kalau meruntus bisa jadi itu eksim. Gitu. Biasa kalau selain ruam merah di pipi, biasanya kan kalau masih kurang dari
kurang dari 2 tahun itu kan ruam untuk eksim atopik itu ruam merahnya di pipi, terus di daerah extensor itu di daerah yang lengan atau di tungkai bawah yang bagian luar. Nah, kan ada yang flexor, extensor. Extensor di daerah sini. Ya, jadi daerah sini atau di daerah sini. Nah, kalau munculnya di pipi di daerah situ itu eksim atopik. Tapi setelah umur 2 tahun nanti eksimnya nggak muncul di pipi lagi, berbeda, tapi munculnya berpindah. Biasanya di daerah lipatan, di daerah flexor, seperti di lipat lutut, lipat siku, lipat lutut, atau di daerah pergelangan, di leher, ataupun di lipat paha. Jadi polanya berubah setelah dia lebih dari 2 tahun. Nah, jadi dengan mencantumkan lokasi, yaitu data lokasi di mana, nanti kita bisa memperkirakan itu apakah penyakitnya mengarah kemana, atau tadi ruam bisa spesifik itu bentuknya bentol, kemerahan saja, atau beruntus. Baik. Itu. Nah, ini belum jelas karena masih belum dicantumkan lokasi ya, belum dicantumkan Mas lokasi. Steve mungkin bisa menyantumkan, nanti kalau bisa komentar lagi di bawah, tolong dicantumkan lokasinya di mana. Ada pertanyaan lagi dok dari Handoko Torres, dari Handoko RW 20 Banjarsari. Detail. Terima kasih Pak Handoko. Barangkali Pak Handoko mungkin salah satu tetangga dari kami di sini, rumahnya di Banjarsari. Nah, gejala gatal kulit juga dari air yang tidak bersih. Maka jika mandiin bayi air kita masak didih dulu. Salam sehat. Oh, ini memberi masukan. Gimana nih dok terkait ini juga sering nih dok, ada pertanyaan dok, anak saya anggaplah kan datang biasanya itu sering kalau pada imunisasi ya dok. Iya. Berarti kan di bawah umur 1 tahun dok. Iya. Terkait mandi, ada yang naik dok, apakah harus mandi pakai air yang dimasak dulu? Iya. Atau boleh ada ibu-ibu mungkin yang rumahnya ada heater ya dok ya? Iya. Langsung dari keran heater. Iya. Atau bahkan mungkin ada ibu-ibu yang overprotective, dia lebih senang memandikan anaknya pakai Dimasak dulu. iya. Iya. Pakai air, bahkan air mineral galon dok. Iya, itu mungkin terlalu berlebihan Ya. ya. Iya, jadi tidak usah harus dimasak dulu pakai, apalagi pakai air galon, betapa borosnya. Kecuali kalau misalnya kaya raya, nah mungkin. Artinya Yang punya turah-turah. Iya, itu. Jadi seperti itu monggo, tapi itu nggak lazim, nggak wajar. Jadi cukup dengan air biasa aja, entah air dari sumbernya dari pump, atau sumbernya dari sumur, atau yang dari tanah, itu tidak masalah. Karena yang penting pakai sabun, kan tetap ada sabun pembersih. Sabun itu kan bisa mengangkat bakteri-bakteri yang nempel di kulit, kan bisa sebagian diangkat, tapi tidak boleh semuanya terangkat. Makanya penggunaan sabun yang antiseptik setiap hari terus-menerus itu juga tidak kita anjurkan. Berarti ini di garis bawah ini dok. Ya. Berarti penggunaan sabun antiseptik terutama pada anak-anak di bawah 1 tahun tidak dianjurkan. Setiap hari. Iya, hari. setiap harinya nggih. Jadi ada unsur setiap hari. Kenapa? Karena satu gini. Kulit bayi, anak, nah itu kan ada bakteri normal yang ada di kulit. Nah, itu tidak boleh mati semuanya. Karena kalau dia mati ketika ada bakteri yang patogen yang memang niatnya merusak kulit, ya itu nanti tidak ada yang melawan. Jadi bakteri yang patogen tadi yang merusak kulit itu hidupnya akan dilawan oleh bakteri yang ada di kulit, sehingga tidak boleh harus habis gitu, enggak. Itu karena ada resiko nanti bakterinya bisa berkurang jumlahnya, bisa habis, kira-kira seperti, walaupun nggak mungkin habis ya. Terus yang kedua, kalau rutin pakai sabun antiseptik setiap hari, itu ada resikonya nanti kulit itu akan cenderung kering, karena sabun antiseptik itu kan bersifat iritan, lemah. Nah, makin lama nanti dia akan mengiritasi kulit terus-menerus, pada akhirnya kulit menjadi kering, terus kadang-kadang bisa memunculkan rasa gatal. Langsung terjadi pasien itu salah kaprah, itu begitu entah anak entah dewasa, begitu dia
ada gatel, sakit kulit, otomatis langsung mengganti dengan sabun antiseptik. Nah itu kadang-kadang tidak memperbaiki, justru malah memperparah gejala gatelnya. Nah itu yang salah kaprah yang sering terjadi di masyarakat. Baik. Itu. Dok, ada pertanyaan di Facebook dari Tania Dewi Ambararum. Dok, apakah benar pemakaian bedak berbahaya bagi bayi baru lahir? Nah dok, ini juga sering nih. Ya sebenarnya sih tidak apa-apa ya. Jadi tergantung bedaknya juga sebenarnya. Kalau bedak-bedak yang memang itu produk bayi, tidak apa-apa. Jangan sampai bedak ibunya dipakai. Iya. Ya. Ya jadi yang penting bedak produk bayi insya Allah tidak apa-apa ya. Terus apa itu? Kalau itu ada pertanyaan berikutnya Ya ya? dok, ada pertanyaan lanjutan dari Prita Mama Papa dok. Dok, kandungan dalam krim atau lotion yang tidak disarankan untuk batita, berarti untuk anak di bawah 3 tahun dok. Apakah ada spesifik krim dok yang dilarang dok? Ruam popok pada bayi. Gimana cara mengatasi ruam popok? Nah, jadi ruam tadi tergantung penyakitnya sebenarnya. Jadi ketika ada ruam, kita harus memastikan penyebab ruamnya itu apa saja. Jadi tidak semua ruam itu obatnya sama satu gitu. Tapi ruam itu ruam yang bagaimana dulu? Lokas. Kalau ini ruam popok ya? Oh maaf, berarti ini pertanyaan dari Fania Zahra ya dok ya? Yang Fania Zahra ya dok? Ini yang Fania Zahra? Iya. Nggih. Dok, saya ralat berarti pertanyaan dari Instagram dari Fania Zahra. Dok, gimana cara mengatasi ruam popok pada bayi ya dan bagaimana mencegahnya dok? Iya, jadi kalau ada ruam Penting popok, mencegah. ya sebenarnya beberapa bisa sembuh sendiri. Tapi memang kalau untuk mempercepat sembuhnya ya dengan menggunakan obat dari dokter biasanya. Terus ya penting cara mencegahnya karena pasien ya, ibu-ibu itu menggunakan popok itu untuk praktis. Betul dok. Iya, jadi ketika bepergian gitu pakai popok, biar seharian nggak usah perlu Ke kamar mandi. kamar mandi. Atau ketika mau tidur ya terus diganti popok, biar semalaman juga apa tidur. itu bisa tidur, nggak usah ibunya tongatangi ya gitu. Atau ganti pas pipisnya. Itu sebenarnya kurang tepat kalau itu terlalu lama. Jadi memang yang penting kalau anak itu dikasih popok harus rajin dicek atau dihafali anak ini pipisnya setiap berapa jam sekali. Itu kan pasti kalau orang tuanya jeli pasti hafal. Oke, anakku kok mesti dilongkas pipis. Nah itu kalau paling tepat ya dicek sudah pipis belum. Kalau belum pipis dipakai enggak apa-apa. Tapi kalau sudah pipis idealnya segera diganti. Karena kalau tidak diganti nanti pipisnya itu kalau bahasa Jawanya ngecembeng. Jadi berada di situ menumpuk terus pada akhirnya dia bisa kontak dengan kulit. Nah, begitu sudah kontak dengan kulit itu nanti akan terjadi ruam. Jadi ruamnya bukan karena popoknya tapi karena adanya Kontak tadi ya. kontak dengan pipisnya. Makanya sebisa mungkin begitu diraba ya bayarnya sudah pipis ya itu idealnya diganti. Itu jadi memang agak repot juga tapi itu lebih bagus daripada nanti kalau sudah muncul ruamnya ya nanti harus berobat ke dokter, harus bayar dokternya, harus beli obatnya, itu bisa lebih repot lagi. Sehingga dengan cara seperti itu nanti pasti nggak akan muncul ruam popok lagi. Jadi seminimalkan penggunaan popok yang terlalu lama. Harus rajin dicek, begitu sudah pipis segera diganti. Itu cara praktis untuk mencegah. Baik dok. Ya. Kalau misalnya dok, penggunaan popok tadi dok, Ya. ada batasan nggak dok? Misal 3 jam, misalnya anggaplah perjalanan Ya. ya. Perjalanan misalnya dari sini ke Surabaya, Ya. sekitar 3 jam ke Ya. sini pakai popok. Ya. Nah, apakah 2 jam, 3 jam, 4 jam? Nah, jadi sebenarnya kalau praktisnya bukan masalah jamnya ya. Bisa jadi dalam 2 jam, 3 jam kan belum pipis. Nggak apa-apa. Makanya tadi yang praktis itu dicek sudah pipis apa belum. Jadi kalau misalnya dalam 2 jam sudah pipis ya bisa mungkin diganti. Kalau misalnya dalam 3 jam belum pipis ya nggak perlu diganti. Karena tujuannya kita mencegah apa itu kontak pipis dengan daerah kemaluannya.
daerah bibir kemaluannya atau di daerah bokongnya. Jadi begitu pipis, sebisa mungkin diganti untuk mencegah kontak dengan pipisnya. Nanti begitu diganti memang harus dibersihkan dulu karena kita nggak tahu sudah terjadi kontak pipis dengan kulitnya belum. Nah sehingga ketika pergantian popok itu juga harus dilap, bahasa Jawanya dilap, bahasa Indonesianya apa aja? Diseka. Iya, diseka di daerah kulitnya yang dipakai popok tadi biar mengangkat sisa-sisa pipisnya yang tadi nempel. Nah, dok, untuk angkatnya dok, pakai tisu basah. Kan banyak nih dok. Yeah. Ibu pasti modalnya adalah popok, tisu basah. Lupa nih modal air nih dok kadang-kadang kan. Ya. Ibu-ibu banyak yang bertanya, dok boleh nggak sebenarnya pakai hanya tisu basah atau memang harus ditambahkan menggunakan air? Ya sebenarnya ideal itu sebenarnya yang netral air ya ideal. Tapi kalau sedang dalam kondisi mobil di daerah Ancol itu kan posisinya kan posisi yang tidak wajar, masih tidak normal. Itu pakai tisu basah dulu enggak apa-apa, terus kemudian nanti baru dikeringkan dengan tisu kering. Jadi prinsipnya memang tisu-tisu yang netral, maksudnya yang tidak mengandung pewangi, yang pokoknya tidak mengandung zat-zat apapun. Karena semakin banyak zat yang ditaruh di dalam apa itu tisu basah itu akan bisa terjadi reaksi kulit. Jadi ada yang nggak tahan atau iritasi atau bisa juga alergi. Makanya yang netral, prinsipnya yang tidak mengandung banyak bahan. Kadang-kadang sekarang itu kan modifikasi mengandung rasa min. Nah itu yang semakin banyak zatnya itu akan semakin resiko kontaknya dengan bahan yang tidak diinginkan semakin banyak dan itu akan bisa beresiko semakin mudah muncul. Baik dok, kita lanjutkan dok. Terus tadi soalnya ada yang belum selesai ya, kalau yang tadi yang ini dok, yang di leher tadi loh. Oh ini dok, kalau ada ruam di leher bayi bolehkah diberi bedak? Ya. Karena orang tua menyarankan diberi bedak agar berkurang gatalnya, tapi dari dokter tidak menyarankan. Bagaimana ya dok? Ya. Nah kalau memang ketika kulit lehernya itu ada ruam, kemudian ada gatal, memang idealnya memang harus diketahui itu ruamnya penyebabnya apa dulu, penyakitnya apa dulu. Untuk penggunaan bedak untuk mengurangi gatal tidak masalah, cuman dia kan tidak menyembuhkan penyakitnya. Jadi tetap sebisa mungkin penyakit kulit ada ruamnya itu harus diketahui penyebabnya apa dulu, terus diobati sesuai dengan penyebabnya. Nah sehingga kalau misalnya itu ruam merahnya jamur, ya harus dikasih obat-obat anti jamur. Kalau misalnya ruam murahnya kayak biang keringet, nggak usah diobati, sebenarnya bisa sembuh asal apa itu menjaga lingkungan tidak lembab, tidak sumuk, terus cenderung kulitnya kering terus. Misalnya kalau keluar keringat segera dikeringkan, nanti ruam merah karena keringat buntet nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Jamur pun juga kadang-kadang seperti itu, karena jamur itu kan sering penyebabnya lembab, banyak berkeringat. Kalau itu suhu ruangan sudah nggak lembab, terus lehernya juga nggak lembab, lebih sering dikeringkan, nanti biasanya jamur itu juga bisa sembuh sendiri. Tapi kalau misalnya nggak diobati tetap nggak sembuh, ya memang harus diobati dengan anti jamur. Saya rasa kalau jamur mungkin bisa beli obat anti jamur yang di pasaran itu bisa. Yang banyak itu. Iklannya itu dok, boleh dok? Boleh, karena Brande. iya, anti jamur kan memang itu kandungannya itu bisa. Cuman memang harus bisa mengenali apakah lehernya itu ada jamurnya enggak. Cara mudah untuk mengenali biasanya ada ruam merah, terus ada bintik-bintik di sekitarnya. Namanya lesi satelit. Nah itu berarti kemungkinan itu jamur. Yang penting asal tidak lembab lagi, terus kemudian tidak banyak berkeringat lagi di daerah situ, sering sembuh sendiri. Tapi kalau bisa beli anti jamur, bisa menggunakan anti jamur, diobati pasti insya Allah sembuh. Yang penting penyebabnya harus hilang dulu. Baik, ya semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dok, lanjut ke Facebook ya dok ya? Ya. Tadi Instagram, kita gerak dulu ke Facebook. Dok, kandungan dalam krim atau lotion yang tidak disarankan untuk batita apa ya dok? Ya jadi yang penting gini, karena kalau produk-produk secara umum ya
kalau kulitnya tidak mudah iritasi. Itu produk-produk yang memang dibikin untuk bayi itu insya Allah aman. Itu cara mudah menghafalkan. Produk merek untuk khusus bayi. Iya, ya. Itu kalau memang kulitnya tidak sensitif biasanya tidak masalah. Cuman ada beberapa yang kulitnya sensitif, nah itu kan situasional ya. Kayak orang-orang dengan eksim atopik, nah itu kan cenderung kulitnya lebih mudah sensitif, ya, lebih mudah teriritasi. Sehingga dengan produk yang biasa dipakai untuk bayi, dia bisa bereaksi, jadi bisa muncul ruam-ruamnya. Tapi kalau secara umum asal kulit tidak sensitif, itu pakai produk yang selama ini dijual, tentunya sudah melewati Badan POM, karena kadang-kadang ya, ibu-ibu itu ya. Jadi prinsipnya belilah merek-merek yang memang itu resmi, jadi ada Badan POM-nya. Kadang-kadang eranya sekarang itu kan era orang jualan online. Jualan online kadang-kadang menawarkan sesuatu yang itu mungkin bukan merek familiar dan itu tidak ada POM-nya, nah itu kemungkinan besar sebaiknya dihindari. Jadi kalau untuk pakai krim-krim yang dipakai, lotion, krim, insya Allah kalau itu sudah ada Badan POM-nya insya Allah aman, karena formulanya insya Allah formula yang memang sudah diuji, dites, dan itu tidak membahayakan kulit bayi. Kita lanjut lagi dok, dari Ayub DRW Skincare. Wah dok, anak saya lahirnya putih bersih, sekarang usia 2 bulan, di area pipi atau wajah jadi hitam seperti flek tipis gitu dok. Kira-kira apa faktor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasi atau mengobatinya? Apakah nanti akan hilang dan jadi putih merata lagi usia 2 bulan dok? Ya, jadi flek tipisnya itu, flek itu berarti hitam ya, berarti ya. Nah, itu harus kita lihat dulu fleknya itu memang flek yang seperti apa. Karena kalau kita sering, biasanya kan bayi jarang muncul flek-flek. Ya, jadi muncul flek-flek hitam-hitam itu kan jarang ya. Kecuali kalau memang sudah bawaan dari sana. Bule-bule itu kan kalau kita lihat film itu sering, iya, bintik-bintik putih, itu freckles namanya. Itu bawaan ya dok? Itu bawaan ya, sudah gawan bayi. Artinya dia bisa muncul di usia kapanpun. Nah, kalau memang itu karena faktor itu, ya itu memang harus menggunakan krim-krim untuk menghilangkan, krim pemutih. Cuman kalau untuk usia masih bayi ya nggak usah dikasih, karena resiko nanti iritasinya lebih berat, karena krim-krim whitening itu kan tidak untuk kulit yang bayi karena mengiritasi rata-rata. Nah, sehingga kalau kasus seperti ini memang harus dilihat dulu. Jadi setiap flek itu penyakitnya bisa jadi banyak. Apakah dulu pernah ada ruam kemerahan juga apa enggak? Kalau ada ruam kemerahan terus sembuh, terus muncul hitamnya, nanti biasa akan hilang dengan sendirinya ini. Jadi memang harus dipastikan dulu, memang harus dilihat fleknya itu seperti apa, karena flek kalau pada pipi atau di wajah itu harus dipastikan apakah itu memang betul flek atau mungkin bisa juga ada kayak daging tumbuh. Itu kadang-kadang juga orang ngomongnya flek, sering pada pasien dewasa dok flek, tapi begitu lihat dia bukan flek, tapi dia apa itu kayak semacam andeng-andeng daging tumbuh yang tumbuhnya mendatar. Nah seperti itu. Jadi artinya memang kalau untuk pemeriksaan seperti ini memang perlu dilihat langsung, karena bahasa flek itu interpretasi ketika kita lihat itu bisa macam-macam. Jadi tidak bisa kita pastikan kalau belum dilihat secara langsung. Dan jangan dikasih pemutih ya dok ya? Iya jangan sebaiknya diobservasi dulu aja, karena bisa jadi itu juga apa itu bisa saja hilang sendiri, karena kita nggak ngerti apakah itu timbunan pigmen apa enggak. Karena timbunan pigmen itu kadang-kadang beberapa bisa hilang dengan sendirinya. Itu. Baik, semoga Mbak Ayu bisa terjawab ya pertanyaannya. Kita beralih lagi ke Instagram dari Wahyuning Tiastri. Dok, kulit wajah anak saya, terutama bagian atas alis, ada bintik putih. Lama-kelamaan bintik putihnya melebar di atas alis. Apakah itu panu atau ruam kulit? Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, jadi kalau bintik putih di daerah wajah itu kemungkinan untuk pada anak atau bayi itu kemungkinannya ada dua biasanya ya. Itu kalau tidak panu
bahasa Jawanya buras. Tapi kalau panu, iya bisa, cuman itu perkiraan. Iya. Tapi gini, panu itu biasanya jarang terjadi di area terbuka. Jadi lebih sering terjadi di area tertutup karena panu berkaitan dengan kelembapan. Jamur tadi ada Lembab ya jamur. Panu itu kan jamur dan penyebabnya. Artinya setiap penyakit jamur pasti berkaitan dengan kulit yang lembab, kulit banyak berkeringat. Nah, itu sering terjadi pada daerah-daerah yang tertutup. Di daerah tertutup baju ya, jadi bisa di lengan, bisa di dada, di punggung, di perut atau di paha. Nah, itu kalau panu. Terus kalau untuk buras biasanya memang sering di area yang terbuka, area yang sering kena sinar matahari biasanya. Karena salah satu pemicu buras itu kulit kering sinar matahari. Makanya sering terjadi di wajah. Terus untuk membedakan panu dengan buras bisa juga dilihat jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya hanya satu, terus kemudian bentuknya lonjong bulat, itu biasanya buras. Tapi kalau jumlahnya banyak terus bergabung jadi satu, nah itu biasa sih jamur. Jadi membedakannya mudah seperti itu. Jadi kalau ada bercak putih, jumlahnya kecil-kecil banyak, terus nih, Dok, ya? Iya, terus dia bergabung, bukan terpisah. Lama-lama bergabung. Iya, jamur pasti nanti akan bergabung. Jadi kalau bahasa kita itu membentuk gambaran polisiklik. Polisiklik itu gambarannya seperti awan. Jadi karena bergabung ya, jadi kayak semacam bunga atau awan. Nah, kalau ada gambaran bercak putih, kok ada gambaran kayak lukisan kayak awan begitu atau bunga-bunga seperti itu biasanya jamur. Terus biasanya sisinya lebih tebal daripada yang buras. Buras teorinya rata, ada sisinya tapi lebih tipis. Jadi kalau untuk membedakan panu dan buras kan ada istilah fingernail. Jadi sisinya digores dengan kuku. Nah, nanti kalau ada sisi-sisi yang terlepas itu biasa mengarahnya ke panu biasanya. Tapi dengan melihat apa itu sesinya satu atau dua atau jumlahnya banyak terus bergabung itu bisa membedakan tanpa di urak-urak pakai driji tadi itu. Jadi kalau perkiraan saya kalau ini jumlah satu kemungkinan itu buras. Itu buras memang sering bisa hilang sendiri tapi kadang-kadang enggak. Teorinya bisa hilang dalam 2 tahun kadang-kadang. Tapi seperti itu kalau kita tetap harus diobati sehingga minimal penyakit itu sudah berhenti terus bisa nggak muncul lagi. Beberapa pasien itu kita obati sembuh ya. Tapi begitu pasien kena sinar matahari itu sering terus mudah kambuh. Makanya kalau ada bercak putih karena buras memang biasa kita anjurkan jangan sering kena sinar matahari karena bisa memicu penyakitnya muncul lagi. Baik, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Nona Sali nih, Dok. Kalau dapat donor ASI usia bayi donornya 0 sampai 3 bulan, berarti ini tidak mendapat ASI nih ya. Usia bayinya 2 minggu dapat donor ASI, si pendonor ASI tidak alergi obat, makanan, tidak meminum jamu. Bagaimana melihat alergi terhadap ASI pendonor, Dok? Screening HIV, hepatitis B dan lain-lain negatif. Karena ya, ASI donor. Iya, jadi ketika dapat ASI donor, kemungkinan terjadi alergi bisa saja. Tapi itu juga harus dilihat ada muncul ruam-ruam bental-bental itu enggak. Sesaat setelah mengkonsumsi ASI. Kalau biasanya ruam bental-bental itu muncul, itu biasanya kan bisa terjadi dalam waktu cepat. Bisa dalam 15 menit 30 menit awal, bisa muncul agak lambat mungkin dalam berapa jam kemudian. Nah, kalau misalnya habis minum ASI-nya dalam 15-30 menit atau dalam berapa jam kemudian muncul bentol-bentol, itu berarti alergi. Kalau setiap habis minum ya. Nah, tapi kalau misalnya kalau sudah nggak minum ya bisa hilang sendiri. Jadi bidurin itu asal penyebabnya sudah nggak ada lagi, biasanya akan hilang. Tapi kalau minum ASI lagi nanti muncul bentolnya lagi. Setiap minum ASI muncul bentol lagi, yaitu berarti alergi. Itu cara mudah untuk melihat apakah alergi terhadap ASI pendonor apa enggak. Nah, karena kalau melihat di sini kan tidak ada muncul reaksi alergi, saya rasa enggak apa-apa. Maksudnya tidak ada muncul ruam-ruam itu kan enggak ada. Itu. Baik. Semoga buat Ibu Sali terjawab pertanyaannya. Lanjut nih, Dok, dari Instagram. Dok, bolehkah
sebaiknya menggunakan sunblock saat diajak ke pantai atau tempat panas? Ya, karena itu sifatnya darurat, enggak masalah ya. Tapi kalau harian di rumah aja nggak usah. Nah, kalau untuk di tempat panas, ini tidak identik untuk anak aja. Untuk apa itu dewasa juga. Jadi setiap kita berpergian di pantai, itu kan tentunya nggak pernah bisa menutupi sinar matahari yang mengenai kulit ya. Itu dianjurkan dioles setiap 2 jam. 2 jam sekali? Iya, memang. Kalau di pantainya dari jam 2 sampai jam 4 sore? Iya, nah itu mending kadang-kadang pas itu dari pagi sampai sore. Nah, misalnya begini, pasien atau masyarakat umum datang ke pantai misalnya jam 10 baru sampai sana. Sebisa mungkin 15 menit, 30 menit sebelum sampai itu dioles dulu. Karena tabir surya akan bekerja kurang lebih setelah dioles 15 menit, 30 menit. Nanti 2 jam kemudian ya dioles lagi. Nah, pertanyaan berikutnya apakah perlu dibersihkan dulu apa enggak? Nah, kalau sempat dibersihkan lebih bagus, ke kamar mandi dibersihkan. Tapi kalau keadaan darurat, ya langsung dioles saja. Yang namanya darurat itu kan mending kita mengabaikan apa itu prosedur yang sebenarnya. Nah, itu langsung dioles saja. Nanti 2 jam lagi kalau belum mentas, belum ngiyup, ya dioles lagi. Karena itu lebih bagus daripada nggak diulang lagi. Kenapa? Karena ketika kita berada di tempat panas tersebut ada resiko karena kan sering berkeringat. Keringat itulah yang nanti akan bisa menghapus tabir surya yang ada di kulit. Makanya tiap 2 jam sebaiknya dipakai. Tapi kalau bayi, nah kalau bayi sebaiknya ya pakai payung lah. nggak usah dipakai tabir surya, tapi cukup dipakein payung aja. Payung itu kan tabir surya apa itu fisik yang sudah mampu untuk melindungi. Makanya kalau bayi jangan diintang-intang kena sinar matahari karena ada resiko nanti kulitnya mudah terbakar. Hati-hati karena resikonya nanti terjadi kalau bahasa medisnya itu sunburn, jadi kulitnya terbakar. Karena kulitnya masih tipis, itu ada resiko mudah terbakar. Jadi sebaiknya kalau membawa bayi, sebaiknya juga membawa payung. Itu atau sewa payung yang besar itu kan sekarang pantai-pantai itu kan itu kan nah itu mending menyewa payung itu duduk di situ, yang penting menghindari sinar matahari. Itu jauh lebih bagus daripada apa itu tidak terlindungi sama sekali. Tapi kalau sangat terpaksa pakai sunblock, tapi saya rasa tidak bagus kalau membiarkan bayi di pinggir pantai dalam waktu lama. Makanya mending dipayungi. Nah, kalau mau bawa ke pinggir pantai, dipayungi aja sudah cukup. Nggak usah dioles-oles sunblock, sudah cukup. Gitu. Nah dok, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Irin 07. Sepertinya 2 pertanyaan nih dok, saya gabung. Iya. Dok mau tanya, kalau anak kulitnya digigit nyamuk terus berbekas, apakah ada obatnya untuk mengobatinya? Dan selanjutnya langsung nih dok ya. Ya. Ruam karena jamur itu cirinya seperti apa? Ya. Jadi kalau untuk yang pertama tadi, kalau ada anak digigit nyamuk, nah itu kadang-kadang sering terjadi. Namanya penyakitnya prurigo. Biasanya sering terjadi di tungkai bawah atau di lengan bawah. Itu bintik-bintik hitam. Itu kalau sudah tinggal bekasnya. Kalau masih aktif, ya itu gatel. Kan gatelnya luar biasa. Otomatis digaruk nih. Iya, dan itu biasanya kadang-kadang baru sampai lecet berdarah, baru gatelnya hilang. Nah, ketika daerah yang lecet berdarah itu sudah sembuh, terus nanti meninggalkan bercak hitam, nah disitulah yang susah untuk dihilangkan. Kecuali kalau hanya digigit nyamuk, diolesi obat, tidak diapa-apain, nanti hilang sendiri. Nah, kesimpulannya obat apa dok contohnya dok yang dijual di pasaran mungkin? Kalau untuk dijual di pasaran mungkin tidak ada ya. Karena selama ini kalau untuk di pasaran yang ada untuk mengurangi gatal-gatal aja. Iya. Tapi kalau untuk kalau kasus seperti ini kan harus ke dokter ya. Nah, itu biasanya kalau kita ya diberikan steroid biasanya. Nah, kalau untuk di pasaran karena obat itu tidak boleh dibeli bebas ya, bisa untuk mengoleskan bedak lotion anti gatal dulu boleh untuk menghilangkan gatal sementara. Atau kalau gatal banget bisa dikompres air dingin, air kulkas. Yang penting apa itu intinya prinsipnya ini berdasarkan fisika ya. Jadi rangsang dingin, rangsang hangat itu nutupi rangsang gatal.
kalah gatelnya. Coba aja, dokter Sandi nanti gatel gitu ya. Kasih es. Ambil, coba digini ya dok ya. beli apa itu minuman mineral yang 100 cc dimasukkan di kulkas, begitu gatel diambil tempelin aja, berapa detik nanti gatelnya hilang. Tapi dia tidak menghilangkan penyebabnya, tapi minimal dia bisa menghilangkan gatel saat itu juga. Itu. Bagaimana dengan krim? Kan ada juga nih dok beberapa ibu-ibu yang di pasaran pun ada dok ya krim ya. Anti gatal kalau digigit nyamuk tuh dok, apa ya? Bukan merek A, ya. Itu bukan dok, tapi ada merek produk bayi juga nih dok. Nah sepanjang itu memang ada kandungan anti gatalnya, dioles dulu boleh. Yeah, jadi karena memang obat yang untuk mengatasi itu kan tidak bisa dijual bebas, harus dengan dokter. Tapi kalau untuk menghilangkan gatal sementara bisa. Iya, itu sebenarnya seperti itu. Yang penting ingat penyebabnya harus nggak ada dulu. Karena penyebabnya nyamuk, ya biasanya nyamuk nggak ada. Pakai kelambu. Biasanya saya sarankan yang praktis beli raket nyamuk. Kalau hanya obat nyamuk bakar, obat nyamuk elektrik, itu biasanya nyamuknya kan nggak akan mati. Disemprot aja, dilihat aja, semprot nanti nyamuknya turun, dalam berapa menit sudah kabur lagi. Jadi harus, prinsipnya populasi nyamuk harus berkurang. Cara mengurangi zatnya yang efektif, raket nyamuk. Memang setiap sore harus raket nyamuk. Saya sendiri kalau pas musim nyamuk, tiap sore pasti ngeraketi, iya. Harus, jumlahnya harus berkurang. Karena kalau sebelum musim hujan itu kan musuh saya kalau sore nyamuk. Nah itu setiap sore saya mesti muteri nyablek itu. Karena memang itu cara efektif untuk biar nyamuk nggak menggigit kita. Nah dok, yang kedua tuh dok, ruam jamur, cirinya dok. Nah ruam jamur, yang ruam jamur, jadi kalau pada bayi biasa sering terjadi di lipatan, di leher, dilipat di ketiak atau dilipat paha yang sering ya. Itu biasanya ciri khasnya biasanya ada ruam kemerahan, terus ada apa itu bintik-bintik merah di sekitarnya, bisa bintik merah, bisa penting-penting merah, atau ada nanahnya di sekitarnya. Lesi satrit namanya. Jadi ada kecil-kecil. Pulau ya dok yang mengelilingi gitu dok. Ada pulau, terus ada pulau-pulau kecil ya. Jadi kalau bahasa kita itu kan seperti anak ayam yang dikelilingi oleh induknya. Jadi harus ada yang lesi yang besar dulu, ruam yang besar, terus dikelilingi pulau tadi ya pulau, terus ada pulau-pulau kecil yang di sekitarnya, yang anunya identik, jadi besarnya pulau-pulau kecilnya sama. Nah itu ciri khas jamur. Sehingga lama-lama juga tadi bisa gabung ya dok? Iya bisa gabung, ya betul. Makanya yang awal-awal besar itu kan juga bisa berawal dari situ. Terus bisa juga terjadi di punggung kalau banyak berkeringat. Cuman kalau di punggung memang lebih susah lagi karena mirip keringat bundat. Itu. Cuman menurutnya kalau dilihat betul berbeda kalau untuk mengenali. Nah, itu biasanya memang apa itu harus dilihat dengan jeli kalau untuk membedakan jamur yang di punggung dengan keringat bundat. Tapi penyebabnya sama karena banyak berkeringat ya. Asal keringatnya sudah nggak ada, rajin dikeringkan, ruangan didinginkan dengan AC atau kipas angin, insya Allah nggak akan muncul lagi. Baik, semoga terjawab. Wah, waktu udah diingetin kurang dari 5 menit. Ini omongannya kita nggak berhenti nih dok. Banyak tanya dok. Nah, ini mungkin bisa 2 pertanyaan lagi kali ya. Dari Selo. Pagi dok, mau tanya apakah ada cara mencegah ruam kulit pada anak? Boleh bagi tipsnya dok? Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Iya. Ini kalau Bu Selo kan nanya tips untuk mencegah ruam kulit. Nah di bawah kalau dari Umi Kholifa ini mau tanya anak usia 1 tahun kalau pakai pampers sudah 4-5 jam pantatnya merah bintik-bintik, itu alergi pampers atau bagaimana dok? Ya. Ruam juga. Iya, jadi kalau itu ruam popok ya, kalau terjadi di daerah yang dipakein popok, di pantat, di kemaluan, itu ruam popok. Terus bagaimana ya, memang tadi seperti di awal, jadi prinsipnya ketika ada ruam popok yang disebabkan oleh, bukan popoknya ya penyebabnya, tapi karena pipisnya. Nah, makanya kalau pakai popok sebisa mungkin sering dicek bayinya ya sudah pipis belum. Kalau sudah pipis segera diganti. Nanti kalau seperti itu insya Allah nggak akan muncul yang namanya ruam popok lagi. Kalau 4-5 jam saya rasa sudah pipis itu mestinya. Nah itu kalau 4-5 jam dicek belum pipis nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pipis itu harus segera diganti. Baik dok.
Terus bahaya tidak? Oh, enggak bahaya. Iya. Insya Allah enggak. Irama popok insya Allah enggak bahaya. Nah dok, itu kan tadi ruam popok. Iya. Dari Bu Selo tadi. Apa Gimana cara untuk caranya mencegah ruam? ruam kulit? Mungkin di luar popok nih dok. Ya, Tipsnya. ya. Jadi ruam kulit itu kan tergantung penyakitnya ya, banyak penyebabnya apa. Kalau ruamnya karena banyak berkeringat seperti apa itu keringat bundet atau jamuran, nah itu menjaga suhu ruangan jangan sampai sumuk lembab. Jadi harus ada sirkulasi udara yang berputar, jendela dibuka atau pakai kipas angin atau pakai AC, sehingga dengan menjaga tidak lembab, insya Allah ruam nggak muncul jika karena keringat buntet atau karena jamur. Kalau penyebabnya karena eksim, nah karena beberapa eksim atopik, nah itu bisa muncul karena kulitnya kering. Karena memang kulit bawaan orang atopik itu yang kering. Nah itu kalau bisa usahakan kulitnya jangan sampai kering. Makanya kita anjurkan pakai lotion baby pelembab setelah mandi. Pakai pelembab pun juga ada tekniknya. Nah, itu kan kayak sama seperti orang dewasa pakai body. Pakai body kulit kering langsung dipakai. Itu enggak, bodinya dipakai langsung enggak betul. Jadi pemakaian pelembab itu idealnya sehabis mandi. Begitu habis mandi bersih, anduan segera dipakai. Jangan lebih dari 3 menit. Kadang-kadang ditinggal ngoposnya nggak kayak wedang bojone bla-bla baru dikasih lotion baby and body. Nah itu kurang tepat. Jadi begitu mandi anduan segera dioles hand body. Tapi rata-rata kan enggak, polanya begitu habis mandi langsung dikasih minyak kayu putih. Nah itu malah kurang tepat. Memang sebenarnya yang ideal adalah menggunakan pelembab. Jadi begitu habis mandi anduan dengan segera dipakai pelembab, nah itu bisa mencegah penyakit eksim yang bisa dipicu oleh karena kulit kering tadi. Tidak terasa waktunya sudah habis, Dr. Eko. Terima kasih Sobat Muardi Asa Asi Asu yang ada di Facebook, dari Nursi Prabowo. Alhamdulillah bermanfaat dokter. Dari Eka Rahma hadir, sehat terus Pak Dr. Eko dan Dr. Sandi. Terima kasih Sobat Muardi Asa Asi Asu yang sudah bergabung di media sosial kita, Facebook, Instagram. Nah terakhir Dr. Eko, ya. Kesimpulan ya. dari sesuai judul kita dok, ruam kulit pada anak alergi atau bukan nih dok? Ya, jadi tidak semua ruam kulit itu alergi. Jadi bisa karena memang alergi, bisa juga karena eksim, bisa juga karena keringat bundet, bisa juga karena jamur, bisa juga karena infeksi juga bisa. Sehingga dengan mengenali ruam kulit pada bayi itu bisa mendapatkan pertolongan pertama dulu. Kadang-kadang bisa hilang jika situasionalnya itu sudah diatasi. Atau kalau misalnya itu enggak sembuh-sembuh juga, ya harus dibawa ke dokter. Bisa dokter anak, bisa juga dokter kulit, karena dengan pertolongan dokter itu bisa segera menyembuhkan penyakit si anak. Baik, terima kasih Dr. Eko atas waktunya. Sama-sama Dr. Sandi. Kepada Sobat Muardi Asa Asi Asu, hasil rekaman live streaming hari ini dapat dilihat kembali di Instagram RSUD Dr. Muardi, Facebook RSUD Muardi, dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Dan jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe semua akun media sosial kita, Facebook, Instagram, dan YouTube. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.